Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Sujabsari, mahasiswi Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Unisula. Di dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis rasio keuangan 5 bank syariah terbaik di tahun 2021. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah keuangan syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT, PhD. Untuk pembahasannya, ada 5 topik pembahasan yang berisi pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, pembahasan, dan juga kesimpulan. Nah, masing-masing nanti berisi latar belakang, profil bank, rasio-rasio keuangan, jenis penelitian, populasi dan sampel, metode, dan juga analisis perbandingan dari rasio-rasio keuangan 5 bank syariah terbaik, dan juga hasil analisis dari keseluruhan. Untuk yang pertama ada pendahuluan, berisi latar belakang, bahwa dunia perbankan di Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam suatu perekonomian negara. Hingga saat ini tidak sedikit bank syariah yang mulai bermunculan dan tidak kalah dengan bank konvensional yang mungkin lebih awal berdiri. Berdirinya bank syariah di Indonesia dilatar belakangi oleh keinginan dari umat Islam yang menghindari sistem riba, terutama yang sering dijumpai dalam bunga bank konvensional. Terdapat beberapa keunggulan yang dimiliki oleh bank syariah, yaitu tidak menggunakan sistem bunga, tetapi menggunakan sistem bagi hasil atau kerjasama, sehingga anti terhadap riba. Bank syariah juga mengutamakan prinsip keadilan, kemaslahatan, keseimbangan berlandaskan ajaran agama Islam, sehingga mampu mendorong pembangunan ekonomi umat yang sesuai dengan syariat. Untuk yang kedua ada landasan teori, diawali dengan profil dari 5 bank syariah terbaik tahun 2021. Yang pertama ada Bank Syariah Indonesia yang merupakan bank merger antara PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah yang diresmikan pada 1 Februari tahun 2021. Dan yang kedua ada Bank Muamalat, merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang berdiri pada 1 Mei tahun 1992. Dan yang ketiga ada Bank BCA Syariah, merupakan konversi dari akuisisi PT Bank Sentral Asia (BCA) terhadap PT Bank Utama International Bank yang diresmikan pada 2 Maret tahun 2010. Dan yang keempat ada Bank BTN Syariah yang merupakan bagian dari BUMN yang bergerak di bidang perbankan syariah, diresmikan pada 17 Desember tahun 2009. Dan yang kelima ada Bank BJB Syariah yang merupakan bank syariah masyarakat Jawa Barat, berdiri pada 20 Mei tahun 2000. Untuk selanjutnya ada rasio-rasio yang dianalisis. Ada rasio keuangan yang merupakan perhitungan rasio dalam laporan keuangan sebagai alat ukur untuk menilai kondisi keuangan sebagai evaluasi dan pengambilan keputusan. Nah, untuk rasio keuangan ini ada rasio profitabilitas yang merupakan kemampuan dalam penjualan aset dan juga modal saham yang diukur. Nah, untuk rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, dan untuk rasio solvabilitas mengukur kemampuan dalam melunasi kewajiban jangka panjang dan jangka pendek dengan aktiva yang dimiliki. Untuk bagian yang ketiga, metodologi penelitian, bahwa jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dan jenis data yang digunakan berupa data sekunder dari laporan keuangan. Untuk populasi yang diambil dari semua bank syariah yang terdaftar dan sampelnya dari 5 bank syariah terbaik di tahun 2021. Untuk metode dan teknik pengumpulan datanya, ada rasio profitabilitas terdiri dari BOPO, ROA, dan juga ROE. Untuk BOPO sendiri merupakan rasio biaya operasional untuk mengukur tingkat efisiensi kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Untuk ROE, rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba. Dan untuk ROE, rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih dan pembayaran dividen. Untuk rasio selanjutnya ada likuiditas, ada cash ratio, dan juga FDR. Untuk cash ratio, rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam menutup kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan FDR sebagai tolak ukur jumlah pembiayaan dengan tingkat likuiditas bank. Dan yang terakhir ada rasio solvabilitas. Ada CAR di sini, rasio yang dapat digunakan untuk menghitung kinerja bank dalam menjaga permodalan. Masuk pada bagian inti, yaitu pembahasan. Ada rasio profitabilitas 5 bank.
ada BOPO, ROA, dan juga ROE dengan rumus BOPO total operating expense dibagi total operating income dikali 100%, rumus ROA profit before tax dibagi total aset dikali 100%, dan rumus ROE net income dibagi equity dikali 100%. Di sini ada data kelima bank syariah dengan persentase BOPO, ROA, dan juga ROE. Ada juga grafik. Untuk hasil analisis lebih lanjut, bahwa dari BOPO itu standarnya berada di bawah 90%, jadi jika melebihi itu termasuk pada tidak efisien. Nah, untuk hasil analisisnya, satu bank yang memiliki kinerja yang kurang baik yaitu bank muamalat sebesar 99,29%, jadi rasio BOPO-nya hampir menyentuh angka 100%, dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasionalnya. Sedangkan BSI memiliki rasio BOPO yang paling efisien, sebesar 80,5%, yang artinya mampu dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasionalnya. Untuk sisi ROA, standarnya itu 1,5%, itu yang baik, dan semakin tinggi maka semakin baik. Untuk hasil analisisnya, Bank Muamalat, Bank BTN Syariah, dan Bank BJB Syariah memiliki nilai ROA terkecil yang tidak mencapai 1% di tahun 2021. Sedangkan Bank BSI berada pada tingkat paling efisien sebesar 1,61%, disusul Bank BCA sebesar 1,1%. Untuk ROE, standar rasio minimumnya itu 12%. Untuk hasil analisis, Bank BSI dan Bank BTN Syariah memiliki tingkat efisiensi yang terbaik dibanding dengan ketiga bank syariah lainnya, yaitu di atas 13% pada tahun 2021. Selanjutnya ada rasio likuiditas bank, yaitu ada cash ratio dan FDR. Untuk rumusnya, cash ratio ada cash dan cash equivalent dibagi current liabilities dikali 100%. Untuk FDR ada total financing dibagi third party total fund dikali 100%. Ini juga ada beberapa datanya. Untuk hasil analisisnya, cash ratio bahwa semakin tinggi itu semakin baik. Begitupun dengan FDR. Tapi kalau di FDR itu semakin rendah kemampuan likuiditas bank, risiko masalah keuangan bank akan meningkat. Untuk hasil analisisnya, dalam data menunjukkan bahwa BCA Syariah memiliki tingkat likuiditas paling tinggi di antara bank yang lainnya. Nah, untuk yang FDR, menunjukkan bahwa hampir semua bank berada dalam keadaan yang liquid, kecuali bank muamalat, karena berada jauh di bawah angka 80%. Untuk selanjutnya ada rasio solvabilitas dari 5 bank, ada CAR dengan rumus total bank kapital dibagi aktiva tertimbang menurut resiko dikali 100%. Di sini juga ada data-data persentase dari 5 bank dan juga grafik. Untuk hasil analisisnya, bahwa rasio solvabilitas yang ditetapkan oleh OJK adalah sekitar 9,99%, dengan rasio kecukupan modal masing-masing dari bank syariah berada di atas 10%, yang artinya struktur permodalan dari 5 perbankan syariah terbaik di atas telah mampu mengatasi resiko pasar, resiko kredit, dan juga resiko operasional dengan baik. Rasio ini juga melebihi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh OJK. Untuk yang kelima, ada kesimpulan yang terakhir, yaitu pada sisi BOPO memiliki kinerja yang baik, yang artinya pendapatan operasional dari bank dapat menutupi seluruh biaya operasional yang ada, di mana BSI memiliki tingkat efisiensi tertinggi. Begitupun pada sisi ROA, BSI juga masih memiliki tingkat efisiensi yang tertinggi. Pada sisi ROE, BSI dan BTN Syariah memiliki nilai rasio tertinggi juga jika dibandingkan dengan bank syariah yang lain. Nah, untuk rasio likuiditas bank itu masing-masing perbankan memiliki tingkat rasio yang baik, kecuali pada bank muamalat. Untuk sisi FDR, likuiditas bank muamalat tergolong rendah dibanding dengan 4 bank syariah yang lain. Untuk solvabilitas, untuk memenuhi kewajiban keuangannya, pada bank dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek atau jangka panjang menunjukkan bahwa masing-masing bank syariah memiliki kemampuan dan kinerja yang baik yang ditandai dengan rasio kecukupan yang berada di atas standar minimum. Baik, terima kasih. Itu saja beberapa penyampaian terkait hasil analisis rasio keuangan dari 5 bank syariah terbaik tahun 2021. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.